Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada risalah Arba'una hadisan fit tarbiyah wal manhaj. 40 hadis-hadis yang terkait tentang at-tarbiyah, yaitu pendidikan atau pembinaan, serta al-manhaj, yakni metode di dalam beragama. Dan pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada hadis yang ke berapa? 15 ya. Hadis yang ke-15. Tasih wonten sing kemutan. Hadisnya tentang apa? Tentang
Ya. Naam. Kemudian Taib. Naam, kemudian Masya Allah. Hasan. Yakni hadis dari Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ya. Hadis dari siapa? Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Naam. Beliau mengatakan suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW dan meminta izin untuk berjihad. Ya. Naam. Maka kemudian Nabi SAW menanyakan, ahayyun walidak, ya. Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ya. Qala na'am, maka laki-laki tadi mengatakan iya. Ya. Kedua orang tua saya masih hidup. Ya. Fafihima fajahid. Maka Nabi SAW mengatakan, maka berjihadlah kamu dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Ya, yakni Nabi SAW tidak mengizinkan dia berjihad. Ya. Memerintahkan dia untuk apa? Tinggal dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Naam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang singkat ini, ya, terdapat faedah yang sangat penting, ya, yang terkait tentang kedudukan birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua, ya. Yang mana Nabi SAW kita tahu, ya, seorang yang tidak pernah meremehkan jihad, ya. Dan bahkan kita mengetahui kisah 3 orang yang takhallaf, ya, yakni mencari-cari alasan untuk tidak ikut jihad, ya kan? Naam, maka kemudian dihajar, ya, datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi mereka karena apa? Meninggalkan jihad, ya. Akan tetapi orang ini datang kepada Nabi SAW minta izin untuk berjihad dan tidak diizinkan oleh Nabi SAW karena kedua orang tuanya masih hidup, ya. Naam. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan ketika jihad itu disyariatkan, ya, akan tetapi kedua orang tua di rumah itu membutuhkan perawatan, membutuhkan pemeliharaan, membutuhkan bakti dari anaknya, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, berjihadlah kamu dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Ini dalam keadaan jihad disyariatkan. Bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Apakah sekarang kita disyariatkan berjihad? Ada jihad, maksudnya jihad yang jihadul akbar, ya, jihad dengan perang. Sekarang ini sedang ada kewajiban jihad apa tidak? Tidak, ya kan? Tetapi banyak apa tidak seorang anak yang melupakan kedua orang tuanya? Banyak sekali, ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, padahal ketika jihadul akbar itu disyariatkan, Nabi SAW memerintahkan laki-laki ini untuk berjihad tidak dengan berperang, tetapi dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, maknanya pada keadaan-keadaan yang lain, ya, pada keadaan-keadaan yang lain yang tidak ada syariat jihad yang tidak disyariatkan saat itu adanya jihad, maka tentu berbakti kepada kedua orang tua itu adalah satu perkara yang sangat-sangat penting, ya, sangat perlu untuk diperhatikan, dan tidak ada lagi yang menandingi kewajiban kepada kedua orang tua, ya, setelah kewajiban kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka telah kita sampaikan bahwasanya hadis ini dan sebagaimana pula ayat-ayat di dalam Al-Qur'an serta hadis-hadis Nabi SAW yang lainnya, ya, menunjukkan tentang kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ya. Naam. Dan secara khusus untuk mentaati
apa yang mereka perintahkan, ya, dan mentaati apa yang mereka larang, ya. Selama apa yang diminta, apa yang diperintahkan oleh orang tua dan apa yang dilarang oleh orang tua tersebut tidak bertentangan dengan apa? Tidak bertentangan dengan syariat, ya, tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Naam. Ya, jadi kalau orang tua merintahkan seorang anak untuk meninggalkan sholat, ya, atau meninggalkan perintah untuk berhijab, berjilbab misalkan, ya. Naam. Atau yang semisalnya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka kalau orang tua melarang dari hal tersebut, ya, maka kita tidak boleh mentaatinya, ya. Nah, akan tetapi sebagaimana datang di dalam surat Al-Luqman, ya, surat Luqman dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Setelah Allah menyebutkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ya, Allah mengatakan jika kedua orang tuamu, ya, memaksamu, ya, untuk berbuat kesyirikan kepadaku, kepada siapa? Kepada Allah, ya, apa-apa yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, fala tuti'huma. Janganlah engkau taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, ya, dan Allah katakan akan tetapi tetap engkau harus, ya, memperlakukan keduanya dengan ma'ruf, ya, bersahabatlah dengan mereka di dunia, ya, dalam perkara-perkara apa? Dunia yang tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Perlakukan mereka dengan baik. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Ya, dan janganlah apa? Engkau mengucapkan perkataan uff, yakni perkataan kasar, perkataan jelek, ya. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak mereka berdua, ya. Ini walaupun mereka itu adalah memerintahkan dengan kesyirikan dan yang semisalnya, ya. Jadi barakallahu fikum, ini yang hendaknya kita perhatikan. Yang sayangnya, ya, banyak dari kaum muslimin ketika bahkan orang tuanya merintahkan dengan perintah ketaatan, disuruh sholat aja, ya. Banyak yang taat atau banyak yang membangkang kira-kira? Banyak yang menentang, ya kan? Ketika orang tuanya merintah dengan perintah ketaatan, yang mana itu adalah perintahnya Allah dan Rasul-Nya, banyak yang menentang, ya. Perintah-perintah yang sifatnya mubah, ya. Perintah untuk misalkan di rumah, bersih-bersih rumah, ya kan? Merapikan rumah, ya, atau yang semisalnya membantu keperluan orang tua di sawah, ya, di ladang, di kebunnya. Ini semua permintaan atau perintah yang sifatnya mubah, ya. Akan tetapi ketika itu yang memerintahkan adalah kedua orang tua, ya, maka perintah tersebut menjadi hukumnya apa? Wajib, ya. Walaupun asalnya perintahnya mubah, ya, yang disuruh hal-hal sifatnya mubah, ya. Akan tetapi karena yang memerintahkan itu adalah kedua orang tua, maka hukumnya menjadi wajib dalam rangka ketaatan kepada kedua orang tua di dalam hal-hal yang tidak bermaksiat kepada Allah, ya. Naam, barakallahu fikum. Ya, dan telah kita sebutkan beberapa perkataan kemarin, ya, dari salafun saleh, ya. Di antaranya beberapa kisah, ya, bagaimana baktinya salafun saleh, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ya, kepada kedua orang tuanya, ya. Ada di antaranya yang merawat ibunya yang dalam keadaan tua, sakit, ya, menyeboki, menggendong, ya, mendulang, menyuapi, memakaikan pakaian dan segala macamnya. Ya, dalam semua urusannya tidak bisa tidak dilakukan kecuali dengan dibantu, ya. Maka ditanyakan, apakah yang demikian ini sudah membalas baktiku kepada ibuku? Dikatakan tidak cukup. Ada seorang yang menggendong ibunya dari negeri Syam, ya, sampai ke Mekah untuk menunaikan haji, digendong, ya. Bayangkan kita sekarang mungkin cuma tinggal maksimal lah naruh di motor itu, ya, boncengkan motor itu sudah tidak gendong lagi, ya. Ada enggak anak yang malu gendong atau boncengkan ibunya? Hah? Ada enggak? Banyak, ya kan? Ibunya cuma minta diboncengkan, aku diboncengkan tekan pasar arep belanja. Lah ibu ngriwegi merusui dan segala macam, ya kan?
Nah, ini padahal urusan yang mudah ya. Bagaimana dengan si sahabat ini yang menggendong dari negeri asalnya, digendong sepanjang perjalanan, ya kan? Sampai ke Mekah untuk menunaikan haji ya, dan ditanyakan kepada Ibnu Umar, apakah yang demikian ini aku sudah menunaikan baktiku kepada ibuku? Ibnu Umar mengatakan apa? Belum, tidak. Ya, tidak cukup itu membalas kebaikan dari orang tuamu kepadamu. Ya, nah, demikian pula Umar mengatakan ya tentang kisah tadi seorang ibu yang seorang anak yang selalu melayani ibunya, membantu, menggendong. Ya, maka Umar mengatakan innaha kanat tasna'u dzalika bika wa hiya tatamanna baqa'aka. Ya. Orang tua dahulu itu menyayangi kita, ya, memelihara kita dan berkorban, ya, sebesar-besarnya dengan pengorbanannya atas diri kita untuk apa? Supaya kita bertahan hidup, ya kan? Supaya panjang umur, supaya selamat, supaya sehat, ya kan? Wa anta tatamanna firaqaha. Akan tetapi engkau berbakti kepada kedua orang tuamu, engkau berharap apa? Engkau berharap berpisah dengannya, ya kan? Naam, ini bedanya ya kasih sayang orang tua dengan kasih sayang anak ya. Ketika orang tua mengasihi sayangi anaknya itu sedemikian tulus ya, dan berharap supaya anaknya berusia panjang, anaknya sehat, anaknya baik ya. Akan tetapi seorang anak umumnya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah ya, ketika dia repot urusan orang tuanya ya, melayani kedua orang tuanya, berharap supaya wis ndang rampung gitu ya kewajibannya. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Ini sifat anak pada umumnya kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita juga termasuk di dalam golongan yang ini ya, yang dirahmati oleh Allah sehingga bisa berbakti dengan sebaik-baiknya kepada kedua orang tua kita. Nah, barakallahu fikum. Maka ketika misalkan ada perintah yang wajib dari Allah dan ada perintah dari orang tua yang sifatnya mubah, kita mendahulukan mana? Mendahulukan perintahnya Allah yang sifatnya wajib ya. Akan tetapi kalau ada perintah Allah yang sifatnya sunnah, salat sunnah ya, qiraatul Quran ya, sedekah atau yang semisalnya. Sementara orang tua merintahkan sesuatu yang sifatnya mubah, mana yang didahulukan? Perintah orang tua. Kenapa? Karena perintah dari Allah sifatnya sunnah, perintah dari orang tua sifatnya wajib. Ini perintah yang sunnah loh ya, bukan perintah yang wajib. Nah, barakallahu fikum. Jadi hal-hal yang sunnah itu dinomorduakan ya setelah kewajiban kepada kedua orang tua. Ya, adapun kalau kewajiban kepada Allah dan Rasulnya itu tetap didahulukan di atas kewajiban kepada kedua orang tua. Ya, jadi barakallahu fikum, demikian nih kaidah umumnya. Nah, ini singkat dari apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Kemudian kita masuk ke hadis yang ke-16 ya. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ya. Dari Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab ya, radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau mengatakan, ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala, maka ia mengatakan, ya Rasulullah, haditsni bihaditsin waj'alhu mujazan. Ya. Ia mengatakan, ya Rasulullah, sampaikan kepadaku, ya, hadiskan kepadaku sebuah hadis, ya, dan jadikanlah hadis ini hadis yang mujaz. Yakni hadis yang spesial gitu ya. Hadis yang istimewa ya, yang tidak ada yang selainnya. Yakni tidak disampaikan kepada yang selainnya. Naam. Faqala lahu Nabi alaihi salatu wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Shalli salata muwaddi'in ka'annaka tarahu." Ya. Salatlah kamu sebagaimana salatnya muwaddi'. Ya, yakni salatnya orang yang akan pergi, ya. Yakni seakan-akan engkau sudah merasakan kematian akan datang, ya. Naam.
Ka'annaka tarahu yakni seakan-akan engkau melihat siapa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in kunta la tarahu fa innahu yarak, ya. Dan jika engkau tidak melihatnya, yakni tidak bisa menghadirkan ya di dalam hati bahwasannya engkau melihat Allah, fa innahu yarak, ya. Sesungguhnya ia melihatmu. Wa ayat mimma fi aidin nas ta'ish ghaniyan, ya. Dan janganlah engkau berharap ya dengan apa yang ada di tangan-tangan manusia, ya. Ta'ish ghaniyan, niscaya engkau akan hidup kaya, ya. Yakni cukup, tidak membutuhkan apa yang ada di tangan manusia. Wa iyyaka wa ma yu'tadaru minhu, ya. Dan hati-hatilah kamu dengan apa-apa yang yu'tadaru minhu, yakni apa-apa yang manusia itu meminta uzur atasnya, ya. Yakni manusia yang tidak mampu untuk memberikan sesuatu, ya. Misalkan engkau meminta sesuatu, manusia tidak bisa memberikannya, mencari uzur, memberikan alasan, maka sudah, ya, lepaskan. Yakni jangan memaksakan kehendakmu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini di dalamnya terdapat beberapa faidah, ya. Yang pertama adalah faidah syariat untuk seseorang itu salat dengan salat yang sebaik-baiknya. Nah, salat dengan salat yang sebaik-baiknya, yakni sesempurna mungkin, ya. Nah, sebagaimana kita kalau dalam keadaan sakit misalnya, dalam keadaan sakit kira-kira doanya kita saat itu dibanding doa ketika sehat lebih khusyuk mana? Hah? Lagi ngeletak nang dipan gitu ya. Telung dina ora mari-mari, ya. Apa senengnya meriang enggak sembuh-sembuh. Mbah Sugeng atau mungkin sakit gigi lama gitu ya. Ya. Kira-kira doanya nemen apa enggak? Sungguh-sungguh apa tidak? Sungguh-sungguh, ya kan? Ya Allah, mari meriang ora mari-mari gitu ya. Naam, berikan kesehatan, berikan kesembuhan. Mungkin sehari bisa berdoa 10 kali, ya. Dirasakan sakit berdoa, dirasakan sakit istighfar, ya. Ini doa, ya. Yang mana ketika doa dalam keadaan sakit, kita pun menyadari, ya, merasakan lebih istimewa, ya kan? Lebih sempurna, lebih sungguh-sungguh, ya, di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang gak sehat mbok kelalen doa, ya. Bar salat habis zikir saya langsung lari gitu ya. Tidak sempat lagi berdoa, padahal ba'da salat adalah doa yang mustajab antara adzan dengan iqamah, ya. Mepet-mepet qomat nembe mangkat nang masjid, ya kan. Padahal antara adzan dengan iqamah waktu yang mustajab untuk berdoa, ya. Ini barakallahu fikum, kenyataan manusia demikian, ya. Pada saat dia sehat, pada saat dia lapang itu banyak lupa, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka demikianlah Nabi SAW mengingatkan, ya, salli salata muwaddi'in, ya, salatlah kamu sebagaimana salatnya orang yang mau pergi, yakni mau mati seakan-akan, ya. Nah, ini sungguh keistimewaan sebenarnya, ya, buat orang-orang yang sudah divonis, misalkan ya sakit dengan penyakit yang berat, divonis sama dokter wis umurmu kira-kira 3 bulan gitu ya. Nah, stadium 4, ya, sudah parah gitu ya. Kadang-kadang orang melihat melas temen, ya, uripe wis divonis dokter gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ini adalah kesempatan mendapatkan peringatan gitu ya. Barangkali kalau dia sehat, dia tidak ingat bahwasanya besok aja bisa mati gitu ya. Tidak usah nunggu 3 bulan, 6 bulan. Gimana? Nah, ini barakallahu fikum, kadang-kadang kita merasa orang yang sudah divonis dengan penyakit terminal bahasanya. Kalau penyakit terminal itu ya, bukan terminal bis ya. Terminal itu maksudnya penyakit yang sudah akhir, kronis, ya, tidak ada kesempatan untuk sembuh, ya. Nah, kadang-kadang kita merasa kasihan, ya. Tetapi barakallahu fikum, justru sebenarnya ini adalah salah satu kenikmatan. Kenapa? Karena dia tahu, oh, hidupnya sudah tidak lama lagi. Biasanya nek orang masih normal, ya, dikasih sakit kayak gitu harusnya dia lebih
serius beribadah umumnya ya. Banyak-banyak tobat, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak salat sunnah, banyak-banyak wakaf, banyak-banyak segala macam ibadah. Ya, karena apa? Dia merasa akhir hidupnya sudah dekat ya. Naam, ini yang seringkali kita tidak merasa ya, bahwasanya kematian itu setiap saat bisa mendatangi kita ya. Maka Nabi SAW mengingatkan, salatlah kamu seperti salatnya seorang yang mau mati ya. Seakan-akan kita merasa maut kita sudah dekat ya, kematian sudah akan menjemput ya, sehingga dalam keadaan yang demikian kita perbaiki salat kita panjangkan salat kita indahkan salat kita sempurnakan rukuknya, sujudnya ya, bacaan dalam rukuk, bacaan dalam sujudnya. Gimana? Ini salatnya orang yang mau mati. Bahkan saat sakit saja kita pun merasa ya, sakit yang biasa aja ya, kita merasa salatnya juga lebih khusyuk ya kan, lebih sungguh-sungguh ya, walaupun mungkin terhalang dengan kondisi sakitnya, tetapi hati itu penuh ya. Hati itu apa? Khusyuk di dalam salatnya. Naam, kalau enggak sakit saya kepikiran salat, kepikiran dagangan, kepikiran gawean, kepikiran nggih mboten. Nah ini barakallahu fikum. Kalau orang sudah mau mati kan sudah enggak mikir lagi gaweane, sawahe, ya dagangane dan segala macamnya. Karena kata Rahu, Nabi SAW mengatakan seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya yakni seperti orang yang mau mati dan di hadapmu ada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini seperti salat, betul-betul salat yang terakhir dalam keadaan kita sudah mau menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Naam, maka ini akan betul-betul membuat ibadah yang dikerjakan tersebut menjadi ibadah yang istimewa. Fa in kunta la tarahu fa innahu yarak ya, dan jika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya ia melihatmu. Ini adalah apa yang terkandung di dalam makna ihsan ya. Makna apa? Ihsan ya. Hadisnya siapa ini? Bukan. Ihsan itu hadis siapa? Yang tingkatan-tingkatan dalam agama. Ada yang ingat? Hadisnya Umar betul, maksudnya bukan Ibnu Umar ya. Hadisnya Umar betul, tapi hadis yang dikenal dengan hadis siapa? Hadis Jibril ya. Dalam riwayat Umar bin Khattab betul. Naam. Ya, ini hadis Jibril ketika Nabi SAW menyebutkan, ketika Nabi SAW sedang duduk dengan para sahabat, datang malaikat Jibril dalam bentuk rupa seorang laki-laki ya. Kemudian menanyakan akhbirni anil Islam. Nabi mengatakan Islam adalah 5, itu rukun tadi. Wa akhbirni anil iman. Nabi mengatakan iman itu adalah menyebutkan rukun iman yang 6 ya. Kemudian malaikat Jibril mengatakan wa akhbirni anil ihsan ya, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi SAW mengatakan anta budallaha ka'annaka tarahu, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Wa illam takun tarahu fa innahu yarak ya. Nabi mengatakan dan jika engkau tidak mampu melihatnya maka sesungguhnya ia melihatmu ya. Maka ini adalah 2 maratib dari ihsan. 2 tingkatan dari ihsan. Yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua. Mana yang pertama? Yaitu yang merasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini lebih tinggi. Ya, kenapa? Karena dia akan betul-betul menghadirkan Allah Subhanahu wa taala ada di hadapannya. Ya, sehingga dia akan beribadah dengan sebaik-baiknya. Tingkatan yang kedua adalah dia merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sudah baik ya, namun yang pertama itu lebih tinggi kedudukannya. Nah, kemudian faedah yang berikutnya dari hadis ini ya, Nabi SAW mengatakan wai'as mimma fi aidin nas ta'ish ghaniyan ya. Yaitu janganlah engkau berharap, kalau bahasanya ai'as itu putus asalah kamu ya. Yakni putus harapanmu, putuskanlah harapanmu terhadap apa yang ada di tangan-tangan manusia. Ya, apa yang di tangan manusia? Ya harta, ya kedudukan, ya pujian, ya kemuliaan, ya kan?
Nah, dan segala macam apa yang ada di tangan-tangan manusia itu yaitu zahratul hayatid dunya, ya, perhiasan, keindahan dunia, ya, termasuk wanita, termasuk dan segala macamnya, ya. Nah, yakni putuslah harapanmu terhadap apa yang ada di tangan-tangannya manusia, ya. Ta'is ghaniyan, maka niscaya engkau akan hidup kaya, ya. Naam. Yakni masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, yang dimaksud di sini adalah supaya seseorang itu berharap hanya kepada Allah, ya. Tawakal dia hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apa yang ada di tangan manusia pada hakikatnya adalah milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang yang butuh pekerjaan, ada orang yang butuh makan, ada orang yang butuh harta, ada orang yang butuh barangkali dia butuh kedudukan dan yang semisalnya, ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua apa yang ada di tangan-tangan manusia pada hakikatnya itu bukanlah milik mereka, ya kan? Bukan milik mereka. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah bisa mencabutnya setiap saat, ya. Maka na'am, janganlah minta kepada makhluk, ya. Naam, sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya, "Idza sa'alta fas'alillah." Ya. Jika engkau minta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hakikat dari tawakal, ya. Seorang itu hanya, ya, menyandarkan pengharapannya, menyandarkan permohonannya, segala macam hajahnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak hutangnya, ya, banyak tanggungannya, ya, banyak beban-bebannya, segala macam permasalahan kehidupan di dunianya, ya. Banyak di antara kita yang kemudian larinya kepada siapa? Kepada manusia, kepada orang yang dipandang punya harta, kepada orang yang punya kedudukan, ya kan? Nah, na'udzubillah min dzalik. Maka ini adalah bentuk su'ut tawakal, ya, bentuk jeleknya tawakal seseorang, ya, ketika dia berharap dengan apa yang ada di tangan-tangan manusia. Nah, maka bahwasanya istighna amma fi aidin nas, ya, seseorang itu tidak, ya, mengharapkan sesuatu yang ada di tangannya manusia, itu akan menguatkan sebab tawakalnya, merupakan sebab kuatnya tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangkanya dia kepada Allah, ya. Naam. Kenapa bisa memperbaiki husnudzon kepada Allah? Kira-kira dari sisi mana? Ketika seorang tidak minta kepada manusia, maka itu dia berarti berburuk sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Dari sisi mana? Paham tidak pertanyaannya? Iya, karena begini. Jadi ketika seseorang tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia, ya, artinya dia tidak menganggap bahwasanya Allah menahan. Ya. Kadang-kadang kita berputus asa dengan pemberian dari Allah, ya kan? Minta berdoa kepada Allah tidak diberi, ya kan? Minta rizki kok tidak kunjung datang, ya, minta dimudahkan dalam urusan kok isih angel bae urusannya, gitu ya. Maka dia kemudian mencari kepada manusia, ya kan? Minta pinjaman, minta bantuan, minta dukungan, minta segala macamnya, ya. Maka ketika seseorang banyak berharap kepada manusia, pada hakikatnya dia berburuk sangka kepada Allah. Dia merasa bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan. Dia merasa bahwasanya Allah tidak memperhatikan hambanya. Nah ini, ya. Jadi barakallahu fikum, justru ketika seorang itu banyak meminta kepada manusia, banyak berharap kepada apa yang ada di tangannya manusia, ini menunjukkan dia tidak berprasangka baik kepada Allah, ya. Dia berputus asa dengan rahmatnya Allah, ya. Maka barakallahu fikum, pada kenyataan kita akan menyaksikan, ya, biasanya orang yang demikian itu hina di hadapan manusia, hina juga di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Na'am, barakallahu fikum. Wa fihi, dan demikian pula, ya, bahwasanya orang yang paling pantas, ya, dan sepatutnya untuk menjauhi, ya,
dia berharap kepada apa yang ada di tangan-tangan manusia adalah para du'atul khair. Ya, ada para dai-dai yang mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sayangnya ini tidak sedikit dai-dai yang justru ya, memanfaatkan apa yang ada di tangannya manusia, ya kan? Dia merasa bahwasanya dengan agama itu dia akan mudah. Tanda kutip nih bahasa jeleknya menjual agama. Ya, menjual agama ya, sehingga dia menggalang donasi, dia menggalang investasi, ya dia menggalang segala macamnya untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan dirinya. Ya, dia beranggapan bahwasanya saya adalah dai yang perlu didukung, saya adalah dai yang perlu disupport dan segala macamnya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka sudah sepantasnya ya bagi para du'atul khair, ya para dai-dai yang mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala, ya untuk lebih ya tawadhu ya dan lebih zuhud dengan apa yang ada di tangan-tangan manusia, ya. Jangan berharap dengan apa yang ada di tangan manusia, ya. Jangan berharap dengan banyaknya hadirin yang hadir di majelisnya. Jangan berharap dengan oleh amplop pira ya gitu ya. Naam, diongkosi apa ora ya gitu ya. Naam, naudzubillah min dzalik, karena ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin ya. Para dai-dai yang memasang tarif gitu ya. Dia sudah memasang harga, apa saya ngundang di sana berarti tarif saya sekian juta rupiah gitu ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Dan demikian pula sepatutnya bagi para du'atul khair ya, dan juga para pengurus-pengurus ketakmiran masjid ya, pengurus dakwah, pengurus kegiatan masyarakat ya, untuk juga menjauhi ya. Karena tidak jarang juga kita saksikan kadang-kadang para pengurus-pengurus atau panitia-panitia itu juga memanfaatkan fasilitas itu ya kan. Nah, mumpung ada duit donasi gitu ya. Nah, dimanfaatkan untuk kepentingannya dia ya, sehingga barakallahu fikum hendaknya ya ini menjadi perhatian kita ya, jangan ya memanfaatkan kebaikan hati manusia. Ya, manusia itu mudah memang kalau untuk dijual dengan agama ya, kepercayaan, keyakinan, penghormatan, pemuliaan itu mudah ya. Nah, maka jangan jangan salah gunakan kepercayaan ya umat untuk kepentingan pribadi ya. Nah, arahkan untuk kepentingan dakwah, arahkan untuk kepentingan ibadah ya, untuk bangun masjid, untuk bangun madrasah, untuk kegiatan-kegiatan taklim, silahkan ya. Nah, tapi upayakan apa yang menjadi hajah, kebutuhan pribadi itu kita upayakan dengan tangan-tangan kita sendiri. Baik. Kemudian wa iyyaka ma yu'tadaru minhu ya, dan jauhilah ya. Naam, orang-orang yang jauhilah perkara-perkara yang manusia itu tidak mampu untuk menunaikannya ya. Jadi barakallahu fikum, ini pula hendaknya kadang-kadang menjadi kebiasaan sebagian manusia ya. Ketika melihat terutama ya suatu amal kebaikan ya, kemudian manusia tidak mampu untuk melakukannya. Tadi misalkan dalam rangka ta'awun misalkan untuk membangun masjid, kerja bakti misalkan ya, atau donasi pengumpulan dana untuk pembangunan masjid atau kegiatan taklim dan segala macamnya ya. Nah, kemudian ada sebagian manusia yang kebetulan sedang tidak ada kelonggaran itu ya. Lagi banyak kebutuhan, lagi ada keperluan bayar hutang dan segala macamnya. Tidak jarang ya, panitia-panitia atau pengurus-pengurus ini sudah memvonis gitu ya. Wah, berarti ini orang tidak mau terlibat dalam kegiatan dakwah. Oh, berarti ini orang tidak mau melonggarkan hartanya untuk ibadah. Ada yang seperti itu? Ada ya. Yang komentar maksudnya ya, yang mengomentari seperti itu. Ya, maka barakallahu fikum, sudah ya, kita berpegang kepada zahir ya. Walaupun mungkin dia punya mobil misalkan ya, punya apa dan segala macamnya. Mungkin mobilnya itu mobil dipinjami ya, mungkin mobil dikasih ya. Mungkin dia masih punya hutang, mungkin punya tanggungan, mungkin orang tuanya di negeri di kota asalnya sedang sakit, itu kan ya. Nah, kita nggak tahu yang namanya a'dzar, tidak perlu semua
diungkapkan, ya kadang-kadang sampai mengorek kita jane tenan apa ora sih, ora mampu gitu kan ya. Ini bahasanya fudul gitu ya. Yakni orang-orang yang melampaui batas ya, mencari-cari apa yang tidak perlu dia ketahui ya. Jadi barakallahu fikum, cukup ketika seorang minta udzur, afwan, pas kebetulan tidak bisa bantu, mohon maaf, nyun sewu mungkin lain waktu. Sudah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan paksakan apa yang menurut kita kebaikan. Berikan udzur ya, berikan alasan ya, terima alasan yang dia sampaikan. Sudah. Perkara nanti kita datang lagi ke dia, enggak apa, lain waktu datang lagi, siapa tahu sudah ada kelonggaran ya. Nah, jangan juga kemudian kita menganggap bahwa dia seperti ini kemudian serasa tangani lah. Ya, serasa didaluki maning gitu ya. Kadang-kadang juga ada seperti itu. Ya padahal barakallahu fikum bisa jadi di lain waktu dia punya kelonggaran ya. Mungkin dia merasa sungkan, dia merasa malu atau tidak tahu kalau ada keperluan kegiatan dan yang semisalnya. Ya, maka barakallahu fikum dalam semua hal ya, artinya ketika ini khususnya sering terjadi ketika ada manusia yang membutuhkan kebaikan atau membutuhkan bantuan ya, maka banyak di antara manusia yang kemudian menghukumi ya, ketika orang yang dimintai bantuan tadi tidak memberikan ya, naam, karena ada kesulitan atau suatu hal, maka kemudian dihukumi demikian dan demikian ya. Maka berlapang dadalah ya, jangan kemudian memaksakan